لا يعقلون ومن Terdengar suara teriakan keras kesakitan saat sholat tarawih berjamaah di sebuah masjid. الناس شيئا إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. Video asli berdurasi 1 menit 22 detik, diupload pada tanggal 13 Juni 2016. Video ini diupload oleh channel YouTube Abdullah Hafiz. Link video original ada di deskripsi ya. Tidak banyak yang dituliskan dalam deskripsi video itu, sebuah keterangan berbahasa Arab dan tulisan Idris Akbar Tarawih. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa video ini merupakan sholat tarawih di sebuah masjid dan yang menjadi imam bernama Idris Akbar. Lalu pada tanggal 8 Juli 2016, channel YouTube Algerino Mohamed mengupload ulang video tersebut dan diberi judul Jin Reacts During Salah Live. Jin bereaksi ketika sholat saat siaran langsung. ومنهم من ينظر إليك شيئا إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. Dalam video Abdullah Hafiz setelah kita terjemahkan, didapatkan keterangan berikut ini. Teriakan salah satu jamaah setelah pembacaan Syekh Idris sebelumnya untuk ayat-ayat ini. Allah tidak menindas orang. Maksudnya adalah ayat tentang Allah yang tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun, akan tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Al-Quran Surat Yunus ayat 44. Ketika ayat ini dibaca oleh imam, lalu seorang jamaah berteriak sekencang-kencangnya hingga terdengar dari luar masjid. Salah satu netizen berkomentar tentang pengalamannya. Semoga Tuhan menyembuhkan dirinya dari halusinasi atau sihir. Saya juga pernah melihat kejadian ini beberapa tahun yang lalu saat sedang sholat berjamaah di masjid. Saat itu imam sedang membaca surat, kemudian salah satu jamaah mulai berteriak dari saf kedua. Dan tiba-tiba dia membelah barisan dan berlari menghampiri imam dan mencoba untuk memukul imam itu. Dan ternyata orang ini sedang terkena sihir. Sembuhkan dan sembuhkan setiap penderitaan dan lepaskan kekhawatiran mereka, tulisnya. Nah, setelah kita telusuri, video suara jin yang berteriak kesakitan ini direkam di Masjid Sheikh Zayed Grand Mosque yang ada di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Diriwayatkan dari Abu dan Muhammad bin Ja'far, dari Muhammad bin Ziyad, dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya ifrit dari kalangan jin tadi malam telah datang kepadaku dan berusaha mengganggu salatku. Tetapi Allah memberiku kemampuan untuk mengalahkannya. Aku ingin mengikatnya di salah satu pilar masjid, agar pada waktu subuh kalian dapat melihatnya. Tetapi aku teringat kata-kata saudara Sulaiman, seperti dinyatakan dalam Al-Quran, Ya Tuhanku, ampunilah aku dan berilah aku kerajaan yang tiada seorang pun sesudahku patut memilikinya." Al-Quran Surat Shad ayat 35. Rauh berkata, kemudian beliau mengusirnya dalam keadaan hina. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dari hadis ini dapat kita ambil pelajarannya bahwa jin ifrit adalah jin terkuat dalam mengganggu manusia. Allah berfirman, "Ifrit yang cerdik dari golongan jin berkata, Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya." Al-Quran Surat An-Naml ayat 39.
Jin dapat dilihat bila ia menjelma menjadi manusia, seperti jin pernah menjelma menjadi seseorang dari Najd dan muncul Darun Nadwah atau dalam rupa Surokah bin Malik. Rasulullah SAW dalam hadis ini bersabda, "Aku ingin mengikatnya di tiang masjid agar besok pagi kalian semua bisa melihatnya," seperti yang sudah disebutkan tadi. Setan selalu berusaha sekuat tenaga untuk menghalangi manusia agar tidak khusyuk menghadap Robnya. Bahkan Rasulullah pun pernah diganggu setan seperti yang sudah disebutkan di hadis tadi. Sebagai manusia biasa, kita pasti pernah merasakan gagal fokus saat sholat. Sholat zuhur yang 4 rakaat bisa jadi 2 rakaat dan sholat subuh yang 2 rakaat malah jadi 4 rakaat. Nah, bisa jadi hal ini disebabkan karena kita sedang diganggu setan yang bernama Khanzab. Karena setan satu ini memang punya kebiasaan mengganggu orang sholat. Jika Khanzab sudah hadir, kita mulai lupa bacaan sholat, kita malah teringat hal-hal yang tidak penting sampai lupa jumlah rakaat. Sholat bukan hanya melulu soal aktivitas fisik, aktivitas mental pun terlibat dalam setiap gerakan ibadah ini. Dari sisi sains, bila ada orang sholat tapi tidak khusyuk, maka otak bagian prefrontal cortex atau PFC terlihat aktif. Sebaliknya, jika sholat dikerjakan dengan hati dan pikiran yang khusyuk, bagian otak PFC ini tidak menunjukkan aktivitas apapun. Hal ini menunjukkan bahwa sholat yang khusyuk memberikan efek menenangkan yang sangat luar biasa pada otak. Ketika kita sholat, kadang berseliweran pikiran-pikiran yang bermacam-macam sehingga kita tidak khusyuk. Ini tentu sangat mengganggu dan kadang susah untuk dihilangkan. Hal itu terjadi karena diganggu setan. Karena itu, agar setan tidak mengganggu saat kita sholat, kita dianjurkan membaca doa berikut. Rabbi a'udzubika min hamazati syaitan wa a'udzubika rabbi ayyahburun. Ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan, dan aku berlindung pula kepada Engkau, ya Tuhanku, dari kedatangan mereka kepadaku. Doa ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dari Utsman bin Abi Al-As. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, setan telah menghalangiku antara aku dan sholatku serta mengacaukan bacaanku." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Itu adalah setan yang disebut dengan Khanzab. Jika engkau merasakan sesuatu gangguan, maka bacalah ta'awudz dan meniuplah ke kiri 3 kali." Utsman mengatakan, "Aku pun melakukan itu dan Allah pun menghilangkan was-was setan dariku." Hadis riwayat Muslim nomor 2203. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dari gangguan setan. Amin. Nah, sekian pembahasan kita kali ini. Jangan lupa kasih komentarnya ya, sahabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.